Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Syariah 6B yang beranggotakan Tintin Nanda Timur, Binti Puji Rayu, dan Misbakul Munir. Kami akan menyampaikan materi tentang perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang menunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan konsumen dan kebutuhan mereka. Mowen juga menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam menerima, menggunakan, dan penentuan barang, jasa, dan ide. Pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Alasan mempelajari perilaku konsumen yaitu 1. Analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam yang pertama, menyusun bauran pemasaran, kedua, segmentasi, ketiga, diferensiasi dan produk positioning, keempat, menyediakan dasar analisis lingkungan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan riset pemasaran. Dan alasan yang kedua yaitu analisis konsumen memainkan peranan kritis dalam pengembangan kebijakan publik. Yang ketiga, pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Keempat, analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Dan yang terakhir yaitu studi perilaku konsumen memberikan 3 jenis informasi yang terdiri dari yang A. Orientasi konsumen, B. Fakta mengenai perilaku pembelian, dan C. Teori yang membimbing dalam proses berpikir. Kerangka analisis perilaku konsumen. Terdapat 3 variabel perilaku konsumen. Yang pertama, faktor internal atau individu, yang di dalamnya terdiri dari motivasi, persepsi, kepribadian dan konsep diri, belajar dan sikap individu. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yang di dalamnya terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, dan keluarga. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu menganalisa keinginan dan kebutuhan, pencarian informasi, penilaian dan pemilihan alternatif, keputusan untuk membeli, dan perilaku sesudah pembelian. Di sini juga akan dijelaskan tahapan pengambilan keputusan. 1. Menganalisa keinginan dan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 2. Pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi guna menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Sumber informasi konsumen saat akan membeli suatu produk itu terdiri dari 3 sumber, yaitu yang pertama sumber pribadi, yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga, kenalan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu sumber komersial, yang terdiri dari iklan, wiraniaga, penyalur, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sumber publik, yang terdiri dari media massa, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Seperti contoh mengenai smartphone, konsumen bisa memilih sesuai kebutuhan seperti merek, kualitas, harga, dan tempat. 4. Keputusan untuk membeli. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil keputusan beberapa sub-keputusan meliputi merek, termasuk jumlah,
waktu pelaksanaan dan metode pembayaran. Dan yang terakhir yaitu kelima, perilaku sesudah pembelian. Pada fase ini, konsumen akan memberikan respon atau feedback atas produk yang telah dibeli. Apakah konsumen puas atau tidak puas? Teori-teori perilaku konsumen. 1. Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk lain. Yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Teori sosiologis. Teori ini menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. 4. Teori psikoanalitis. Dasar teori ini adalah teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Perilaku manusia merupakan kerjasama dari ketiga aspek dalam struktur kepribadian manusia, yaitu id, ego, superego. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, teori antropologis. Teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan lain-lain. Model-model perilaku konsumen. Manfaat membuat model. 1. Membantu mengembangkan teori yang mengarahkan penelitian perilaku konsumen. 2. Sebagai bahan dasar untuk mempelajari pengetahuan yang terus berkembang tentang perilaku konsumen. Beberapa model-model perilaku konsumen antara lain yang pertama, model Howard-Schmidt. Model Howard-Schmidt. Model ini berisi 4 elemen pokok, yaitu yang pertama input, yang kedua susunan hipotesis, yang ketiga output, yang keempat variabel-variabel eksogen. Model ini lebih menelitik beratkan pada pembelian ulang dan menggambarkan dinamika perilaku pembelian selama satu periode. Menurut model ini, seseorang mempunyai motif, pandangan, dan dapat mengambil keputusan melalui proses belajar. Yang kedua adalah model Engel, Collat, dan Blackwell. Model ini menggambarkan dengan jelas bagaimana seseorang melakukan pembelian, mulai timbulnya kebutuhan sampai akhir pembelian, yaitu penilaian setelah pembelian. Yang ketiga, model Nicosia. Model Francisco Nicosia didasarkan pada teknik gambar aliran proses komputer dengan umpan baliknya. Yang keempat, model Andariesen. Model ini menjelaskan seluruh proses dari rangsangan-rangsangan sampai dengan hasilnya yang berupa perilaku. Semua itu terkandung dalam siklus pemrosesan informasi yang terdiri dari 4 tahap. Yang kelima, model Clauson. Model ini didasarkan pada teori bentuk dan teori bidang. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh hasil konflik psikologis dalam berbagai situasi. Konsumen individu mengumpulkan valensi-valensi positif dan negatif dari suatu produk yang hendak dibeli. Valensi adalah pengertian yang menggambarkan sifat daripada lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis itu bagi model hierarki kebutuhan Maslow. Ada 5 hierarki kebutuhan, yaitu fisiologis, keselamatan, kebutuhan, milik, dan kecintaan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maslow menekankan adanya suatu hierarki kebutuhan di mana kebutuhan yang lebih tinggi akan dipenuhi setelah kebutuhan yang lebih rendah dipenuhi terlebih dahulu. Yang ketujuh, model Markov. Model Markov meneliti perilaku pemilihan merek suatu produk. Model ini menyebutkan bahwa hanya pemilihan merek pada pembelian terakhir yang mempengaruhi pemilihan merek pembelian sekarang. Yang kedelapan, model perilaku pembelian industri.
Perusahaan yang menghasilkan barang industri perlu mengetahui bagaimana perilaku pembelian industri. Keberhasilan kegiatan pemasaran industrial seringkali tergantung pada masalah seberapa jauh pemasar dapat memahami proses pembelian. Konsumsi perilaku konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya adalah yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik, yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Ciri dari kegiatan konsumsi adalah barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan, dan barang yang dipergunakan akan habis atau berkurang. Guna dan nilai barang atau jasa. Kegunaan memiliki beberapa macam kegunaan yang meliputi kegunaan unsur atau elemen utility. Artinya, suatu benda memiliki kegunaan dilihat dari unsur benda tersebut. Kegunaan tempat atau place utility, artinya benda itu memiliki kegunaan setelah dipindahkan tempatnya. Kegunaan waktu atau time utility, artinya benda itu memiliki kegunaan apabila dipakai sesuai waktunya. Kegunaan bentuk atau form utility, artinya benda itu memiliki kegunaan setelah dirubah bentuknya. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility, artinya benda itu berguna jika telah dimiliki. Kegunaan pelayanan atau service utility, artinya pelayanan atau servis itu berguna jika diberikan. Macam-macam nilai barang dan jasa. Nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang dan jasa untuk digunakan oleh konsumen. Nilai pakai terbagi menjadi dua, yaitu nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Selanjutnya adalah nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Nilai tukar terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai tukar objektif, yang artinya nilai tukar barang berdasarkan barangnya. Yang kedua, nilai tukar subjektif, artinya nilai tukar barang berdasarkan barang yang menukarkan, berdasarkan orang yang menukarkannya. Nilai tukar objektif menurut pandangan teori nilai. Teori nilai biaya Adam Smith ditentukan oleh jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Teori nilai biaya produksi tenaga kerja oleh David Ricardo ditentukan oleh besarnya upah tenaga kerja untuk memproduksi barang. Teori nilai tenaga kerja masyarakat atau Karl Marx ditentukan oleh besarnya biaya rata-rata upah tenaga kerja masyarakat. Teori nilai biaya reproduksi atau oleh Carey ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan bila barang tersebut diproduksi kembali. Teori nilai pasar oleh Hamel dan Luke, besar kecilnya nilai suatu barang sangat dipengaruhi oleh terbentuknya teori konsumsi perilaku konsumen. Hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 berlaku dengan syarat yang pertama, benda yang dikonsumsi satu macam dan sejenis. Yang kedua, pemenuhan berlangsung secara terus-menerus tanpa tenggang waktu. Selanjutnya, hukum Gosen 2. Yang pertama, pemenuhan yang dilakukan pada suatu kebutuhan secara terus-menerus berhubungan dengan hukum Gosen. Yang kedua, pemuasan yang dilakukan pada berbagai macam kebutuhan dan berusaha mencapai kepuasan yang sama berhubungan dengan hukum Gosen. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, kemampuan masyarakat dalam menyediakan barang-barang konsumsi. Yang kedua, besarnya penghasilan, khususnya yang tersedia untuk dibelanjakan. Yang ketiga adalah tingkat harga barang-barang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.